Buzzer bayaran. Saya tidak suka Dedi. Agama yang dianut membingungkan orang. Jangan bilang begitulah kawan. Bukan masalah agama ini. Kalau kau bilang agama Dedi itu membingungkan orang, ya sudah pasti bagi kau membingungkan memang, karena kau nggak belajar. 1+1 saja itu kau nggak paham kalau kau nggak pernah SD itu, nggak pernah belajar. Begitu juga dengan agamanya tuh. Yang saya terangkan sebetulnya bukan masalah privasi. Saya terangkan masalah kebijakan. Kebijakan yang dibuat oleh Kang Dedi ini itu sebetulnya sangat-sangat membantu. Dulu kita lihat tak pernah ada gagasan yang semacam itu. Tawuran menjamur. Kemudian antar pelajar itu banyak melakukan hal-hal brutal lainnya tuh. Dan itu potret itu bisa kita lihat di mana saja. Bahkan di Aceh juga demikian kawan. Di Aceh dulu nggak pernah ada kejadian ada yang membegal. Sekarang ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian melakukan aksi begal, dan itu dilakukan oleh mereka-mereka yang baru berusia 20-an atau bahkan belasan. Ini sayang sekali. Ini miris. Kalau ke Aceh saja hal yang demikian sudah terjadi, itu nggak perlu ditanya lagi bagaimana dengan provinsi-provinsi lain. Ya, di Aceh sudah menjamur itu. Jangan tanya bagaimana di Jabar, jangan bagaimana di Jawa Timur, bagaimana di Kota Medan. Keadaan seperti itu sudah terjadi di mana-mana, tetapi pemerintah sejauh ini sebelumnya belum ada satu solusi yang betul-betul bisa membuat mereka ini menjadi personality yang lebih baik. Kalau kita lihat kemarin-kemarin, kalau seandainya ada masalah seperti itu ya dijerat hukuman penjara. Namun begitu diproses secara hukum, mereka itu masih di bawah umur. Itu problemnya, dan mereka nggak kena tuh. Nah, ini solusi yang sangat-sangat efektif. Ditempatkan di barak, ditempatkan di tempat pelatihan tentara, dan itu bukan hanya membersihkan otak mereka, tetapi juga menjadikan mereka itu sosok pribadi yang bahkan jauh lebih baik dari orang-orang yang hidup di lingkungannya. Ini kawan, ini program yang seharusnya kau apresiasi. Jangan kau lihat personalitinya tuh. Jangan kau lihat personalnya. Mungkin kamu ada masalah pribadi, kadang ini itu, jangan dibawa ke situ. Lihat program dia oke, menggagas satu ide yang luar biasa. Dan saya pikir kemarin-kemarin dia hanya mengemukakan programnya saja di awal-awal, dan nggak bakalan mampu mengeksekusinya. Dan sekarang yang kita lihat, dia sudah mulai mengeksekusinya. Bahkan ada program-program lain termasuk jalan kaki ke sekolah. Itu budaya jalan kaki itu Indonesia miris sekali, itu berada di urutan terendah tuh budaya jalan kaki itu. Padahal kalau Anda pergi ke luar negeri, ke Malaysia saja, itu betis Anda tuh pegalnya luar biasa tuh. Karena di sana mulai diterapkan budaya jalan kaki, karena rupa-rupanya itu sangat berpengaruh ke kesehatan. Nah, ini kawan ya, ini ada hal-hal yang positif yang dilakukan oleh pejabat publik itu, kita support sama-sama. Jangan abaikan hal-hal positif yang dilakukan oleh orang lain, karena sayang kita lihat koruptor menjamur dan lain sebagainya. Kalau nggak seperti ini, kalau nggak orang-orang seperti ini kita support, bagaimana nasib negeri ini? Itu menurut saya. Bagaimana menurut kawan-kawan?